Halo teman-teman, kembali lagi di Gross TV. Kali ini kita akan menceritakan film detektif Conan action movie. Dan bagi yang belum tahu, Conan merupakan seorang detektif SMA yang bernama asli Shinichi Kudo. Hingga suatu hari saat ia mencurigai sekelompok orang berbaju hitam, ia pun dipukul dari belakang dan diberi obat APTX 4869 yang seketika merubahnya menjadi kecil. Tapi walaupun tubuhnya mengecil, otaknya tetap sama. Jadi mari kita langsung ke alur ceritanya. Ran masuk bersama Conan, Profesor Agasa, dan Aihebara ke hotel mewah atas undangan temannya Sunoko yang merupakan keluarga dari pemilik Suzuki Group. Di hotel ini akan menampilkan pertunjukan besar yang langsung diperankan oleh putri Jepang Karen Chan. Lalu manajer Karen sekaligus kakaknya menemui Sunoko dan mengatakan bahwa Karen mendapat surat ancaman, sehingga membuat Sunoko dan lainnya pergi ke kamar Karen Chan. Dalam surat ancaman tertulis bahwa Karen akan ditusuk tepat di jantungnya, sedangkan ia nanti akan terlihat seperti boneka yang terkontrol. Setelah membacanya, Sunoko hendak melaporkan ke polisi, tapi Karen melarangnya dan ia telah menyiapkan senjata yang disembunyikan di pahanya. Sunoko dan lainnya pun segera ke tempat pertunjukan, dan di sana Aihebara dan Conan memakan kue yang membuat mereka kesakitan. Lalu mereka menyadari bahwa kue tersebut tercampur Beigar atau sejenis alkohol yang memiliki zat-zat kuat untuk menjadikan mereka kembali ke asalnya, walaupun sesaat. Conan pun menarik tangan Aihebara ke ruang ganti sampai tubuh mereka menjadi besar. Di tempat lain, Karen Chan dan kakaknya didatangi putri kedua dan ketiga Jepang, beserta ketua komite yang kita sebut saja Pak Bambang. Saat Karen melihat gaun putri kedua, ia menyuruhnya ganti karena Karen sudah memakai baju putih. Padahal sebelumnya, Karen berkata ia akan memakai baju warna hitam. Hal ini membuat putri kedua kesal. Setelah itu, Karen mendatangi putri ketiga dan menyuruhnya melepaskan kalung mutiaranya. Dan saat putri ketiga tidak mau melepaskannya, Karen pun mengadu ke ketua komite atau Pak Bambang, sehingga putri ketiga terpaksa melepaskannya. Di tempat lain, para kru sibuk mempersiapkan acara karena Karen meminta menjadi paling menonjol. Akhirnya posisi cahaya pun dirubah dan kita sebut nama ketua kru adalah Agus. Conan yang telah berubah kembali menjadi Shinichi ingin mencari tahu tentang surat ancaman Karen. Dan saat masuk lift, Ran yang sedari tadi mencari Conan justru bertemu Shinichi. Shinichi berkata bahwa ia datang karena ingin mencari tahu surat ancaman Karen Chan. Akhirnya, Ran pun menemani Shinichi untuk memeriksa hotel. Setibanya Ran dan Shinichi di lantai 20, ia menemukan Pak Bambang dan manajer Karen yang kita sebut saja Mbak Ayu bertengkar di depan pintu. Dan saat Shinichi bertanya, ternyata Mbak Ayu menuduh Pak Bambang menculik adiknya Karen, sedangkan Pak Bambang menyangkalnya. Mbak Ayu pun mencoba untuk terus mencari, dan Mbak Ayu menanyakan ke putri kedua dan ketiga tentang keberadaan Karen, tapi mereka tidak tahu. Lalu Mbak Ayu dan Shinichi mencarinya ke gudang bagian dasar panggung, karena mungkin saja Karen sudah bersiap-siap di bawah yang nantinya akan tampil ke atas panggung, tetapi Mbak Ayu dan Shinichi tetap tidak menemukan Karen. Mas Agus selaku ketua kru acara masuk menanyakan apakah Karen sudah siap, tapi Mbak Ayu menjawab ia tidak tahu di mana. Lalu Mas Agus meminta Mbak Ayu segera mencarinya karena 15 menit lagi acara dimulai. 15 menit kemudian teman Mas Agus melihat Karen sudah siap di bawah. Lalu pertunjukan pun dimulai dan ternyata
Acara yang dipertunjukkan adalah live, dan tak sengaja Aihebara terekam kamera, yang mana acara tersebut ditonton Gen dan organisasi baju hitam. Polisi pun tiba ke lokasi pembunuhan. Lalu, Shinichi menjelaskan bahwa Karen ditusuk di jantungnya, dan seperti boneka yang dikontrol, hal ini sama seperti surat ancamannya. Lalu, polisi pun mengumpulkan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku karena memiliki motif dendam terhadap Karen. Seperti Mbak Ayu yang memiliki hubungan kurang baik, karena dijadikan lainnya babu padahal Mbak Ayu adalah kakak kandung Karen. Lalu ada Pak Bambang yang sudah tidak dihargai lagi semenjak Karen berada di posisinya yang sekarang. Untuk selanjutnya ada putri kedua dan putri ketiga, yang tentu salah satu dari mereka mungkin saja menginginkan kematian Karen agar bisa menjadi putri Jepang selanjutnya. Untuk yang terakhir adalah Mas Agus, yang ternyata adalah mantan Mbak Karen. Kelima ini adalah orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Mbak Karen karena memiliki motif dendam. Polisi pun memulainya dengan bertanya di jam 20.45 di manakah posisi para terduga. Dimulai dari Mbak Ayu yang mengatakan bahwa ia sedang mencari Karen. Lalu polisi pun mengatakan apakah ada yang bisa memastikannya. Mbak Ayu menjawab tidak. Selanjutnya polisi bertanya kepada Pak Bambang. Dan Pak Bambang menjawab bahwa ia di kamarnya sepanjang waktu dan ia bertelepon dengan temannya, jadi bisa dikonfirmasi. Tapi Shinichi berkata, bisa saja Pak Bambang bersekongkol dengan temannya untuk membunuh Karen. Selanjutnya, polisi menanyakan ke putri kedua, yang ia jawab bahwa ia di kamar putri ketiga bersama sampai mereka masuk ke acara. Untuk selanjutnya, Mas Agus selaku direktur panggung mengatakan jam 8.45 bersama Shinichi dan Mbak Ayu. Setelah itu, ia kembali untuk menyetel peralatan. Dari kelima tersangka sama-sama memiliki waktu untuk membunuh Karen dan sama-sama memiliki motif dendam. Dan siapakah pelakunya? Shinichi segera mengecek semua lokasi dan mencari bukti. Tiba-tiba, ia mulai merasakan sakit yang membuatnya sebentar lagi menjadi anak kecil. Lantas, ia yang tidak mau berubah wujud menjadi kecil di depan orang-orang, mempunyai ide untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan menyuruh Ran untuk meminta inspektur polisi mengumpulkan 5 tersangka. Di hadapan 5 terduga, Shinichi bilang pelakunya adalah orang yang mengirim ancaman ke Karen karena pembunuhannya sama persis dengan di surat ancaman, dan pelakunya adalah Pak Bambang sebab surat tersebut bau rokok dan dari 5 terduga hanya Pak Bambang yang merokok. Pak Bambang pun mengakui bahwa ia menulis surat, tapi ia bukanlah pembunuh Karen. Ia menulis hanya karena jengkel diabaikan Karen. Akhirnya Pak Bambang pun ditangkap polisi. Di tempat lain di gudang bawah panggung, seseorang mengambil sesuatu dan tiba-tiba lampu pun menyala. Ternyata seseorang tersebut adalah Mas Agus yang sudah ditangkap basah oleh Shinichi dan inspektur polisi. Shinichi pun mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Mas Agus. Hanya saja ia tidak menemukan bukti. Itulah mengapa ia menjebak Mas Agus dengan menganggap Pak Bambang pembunuhnya, sehingga Mas Agus berpikir aman dan segera membuang alat buktinya. Mas Agus menjawab bahwa dia bukan pembunuh Karen. Lalu, Shinichi pun mengatakan bahwa Mas Agus menjatuhkan mayat Karen agar luka di kepala Karen saat pembunuhan tertutupi luka karena saat jatuh. Luka Karen di sebelah kiri, itu artinya pelakunya adalah kidal, dan di antara 5 orang terduga, Mas Agus satu-satunya yang kidal. Akhirnya, Mas Agus pun mengakuinya.
僕が前もってここで彼を殺し Di tempat lain, Gin dan anggota baju hitam mengamati hotel yang mulai sepi, sehingga ia akan segera masuk untuk mencari Aihebara. Di posisi lain, Haibara dan Shinichi sudah mulai merasakan sakit. Ran berkata bahwa ayahnya akan menjemputnya di atas dengan helikopter. Ia pun menidurkan Ran dan menyuruh Aihebara untuk ke atas dulu. Sedangkan Shinichi mengalihkan perhatian Gin. Hingga sampai di kamar 2011, Shinichi terpojok. Lalu Gin mendengar suara helikopter dan menyangka ia dikepung polisi. Maka ia pun meninggalkan Shinichi dan melempar bom, lalu terjadilah ledakan. Beberapa menit kemudian, Ran sadar dan menanyakan di manakah Shinichi. Ayahnya Kogoromori berkata bahwa Shinichi sudah mati terkena bom. Tapi Ran tidak percaya. Lalu, telepon Ran berdering dan ia mengangkat teleponnya. Ternyata yang menelpon adalah Shinichi. Shinichi da yo ne? Baka. Ya teman-teman, Shinichi selamat karena sebelum bom meledak, Shinichi sudah berubah menjadi Conan. Lalu, ia pun masuk ke tempat pembuangan baju. Di akhir film, diperlihatkan bahwa Shinichi berada di tumpukan baju-baju. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.